Begitu zat alergen tersebut masuk ke hidung, maka alergen akan bertemu dengan mengalami mata yang berair, menunjang diagnosa alergi seperti tes tusuk kulit atau skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan adanya perasaan rasa gatal pada daerah sekitar hidung ketika kamu berada di lingkungan tertentu seperti di lingkungan yang banyak bunga, banyak debu, dan lain sebagainya? Mungkin kamu mengalami rinitis alergi. Bersama saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rinitis alergi. Apa sih sebenarnya rinitis alergi itu? Penyebabnya apa? Bagaimana cara penanganannya? Dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi rinitis alergi? Rinitis merupakan suatu keadaan peradangan pada membran yang melapisi hidung. Sementara alergi berarti disebabkan oleh zat alergen. Alergen merupakan zat yang secara umum tidaklah berbahaya yang dapat dihirup oleh hidung, sehingga akan memicu terjadinya reaksi imun yang berlebihan. Contoh zat alergen yang paling umum kita temukan adalah serbuk sari bunga, debu, bulu binatang, dan lain sebagainya. Begitu zat alergen tersebut masuk ke hidung, maka alergen akan bertemu dengan sistem imun, terutama sel mastosit, yang menempel pada antibodi imunoglobulin E yang selanjutnya akan mengaktifkan sel mastosit ini. Sel mastosit ini juga sering dikenal dengan istilah sel mas, di mana sel mas ini merupakan salah satu jenis sel darah putih. Sel ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang akan bereaksi ketika benda asing atau kuman masuk ke dalam tubuh. Pada orang normal, reaksi dari sel mas ini akan mengakibatkan reaksi yang minimal. Namun pada penderita rinitis alergi, sel mastosit ini akan bereaksi secara berlebihan. Sel ini akan memberi sinyal kepada semua sel yang ada di sekitarnya untuk melepaskan histamin. Histamin ini akan memperbesar pembuluh darah dan menyebabkan munculnya gejala peradangan dan pembekakan. Kemudian mukosa hidung akan memproduksi mukus atau lendir secara berlebihan, sehingga akan mengakibatkan hidung mengeluarkan ingus. Produksi ingus yang berlebihan ini akan menutup dua struktur penting yang membuka di hidung, yaitu saluran nasolacrimalis yang berfungsi untuk mengalirkan air mata dari mata ke hidung. Karena terhalang oleh lendir yang berlebihan akibat rinitis alergi, maka kamu akan mengalami mata yang berair. Saluran yang kedua yang menutup adalah saluran eustachius. Saluran ini merupakan saluran dari telinga tengah yang jika terhalang oleh mukus atau lendir yang berlebihan akibat rinitis alergi, maka kamu akan merasakan gejala telinga tersumbat. Akhirnya saraf-saraf yang ada di rongga hidung akan mulai teriritasi dan menyebabkan terjadinya bersin. Semua gejala itu akan mengakibatkan sulit untuk bernapas pada penderita rinitis alergi. Secara singkat, gejala rinitis alergi ini adalah: 1. Itu adalah pembekakan dan hidung tersumbat. 2 adalah mata berair dan rasa gatal. 3. Telinga tersumbat. 4 adalah hidung meler akibat produksi lendir atau mukus yang berlebihan. Kemudian 5 bersin-bersin. 6 sulit bernapas, kemudian terjadi anosmia dan juga nyeri kepala. Meskipun rinitis alergi ini bukan merupakan penyakit yang berbahaya, namun berdasarkan studi epidemiologi, prevalensi rinitis alergi di Indonesia diperkirakan berkisar antara 10 sampai 20% dan akan terus meningkat. Usia rata-rata serangan rinitis alergi ini adalah pada usia 8 sampai 11 tahun
dan 80% berkembang pada usia 20 tahun. Diagnosa rinitis alergi ini dilakukan dengan melakukan anamnesa mengenai gejala dan juga riwayat keluarga. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik untuk melihat adanya tanda-tanda alergi. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk menunjang diagnosa alergi seperti tes tusuk kulit atau skin prick test dan tes darah RAST atau RAS. Pada uji tusuk kulit, pasien diberi alergen melalui tusukan di kulit. Kemudian dokter akan mengamati reaksi dari tubuh terhadap zat alergen yang telah dimasukkan. Ini untuk mengkonfirmasi adanya alergi terhadap zat alergen tertentu. Sementara pada tes darah RAS dilakukan pemeriksaan darah yang akurat untuk mengukur kadar IgE spesifik dalam darah. Pengobatan pada kasus rinitis alergi ini dapat diberikan berupa terapi pencegahan dan juga obat-obatan. Yang pertama adalah menghindari zat alergen tersebut. Hal ini dengan melakukan langkah pencegahan untuk menghindari paparan alergen. Contohnya itu dengan menggunakan masker selama musim bunga, kemudian mengurangi peradangan dengan menggunakan steroid pada mukosa hidung, lalu dengan pengobatan obat antihistamin. Obat antihistamin ini bertujuan untuk menghambat kerja histamin dengan cara menghalangi reseptor histamin sehingga menghambat aksi histamin. Kemudian obat stabilisator sel emas. Kinerja sel emas ini dapat mencegah pelepasan histamin dari sel emas di tubuh. Kemudian bisa dilakukan tindakan imunoterapi. Pengobatan imunoterapi ini dilakukan dalam bentuk suntikan alergen. Dokter akan menyuntikkan dosis kecil dari senyawa alergen di bawah kulit. Ini untuk membantu tubuh terbiasa dengan zat alergen tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat keparahan gejala pada rinitis alergi. Rinitis alergi ini tidak bisa sembuh secara total. Beberapa pencegahan bisa kamu lakukan untuk meminimalisir terjadinya rinitis alergi ini. Di antaranya adalah pada saat tidur, jendela selalu dalam keadaan tertutup. Ini untuk mencegah zat alergen masuk ke dalam rumah. Kemudian hindarilah bepergian di tempat taman bunga. Jadi jika kamu mau pergi refreshing, pergi jalan-jalan, jika kamu mengalami penyakit rinitis alergi, hindarilah tempat-tempat yang pada saat itu bunga lagi bermekaran. Ini untuk mencegah zat alergen dari serbuk sari bunga tersebut. Kemudian gunakanlah AC yang dapat menyaring alergen dari udara dan mengurangi kelembapan serta debu. Dan kamu harus menyingkirkan barang-barang yang mungkin saja menjadi tempat berkumpulnya debu seperti selimut wol, karpet bulu, dan lain sebagainya. Jika kamu memiliki hewan peliharaan yang berbulu seperti kucing, anjing, kelinci, dan lain sebagainya, maka mandikan hewan peliharaan tersebut minimal 2 kali dalam seminggu untuk mengurangi daki dan kerontokan bulu. Dan apabila kamu berada pada negara dengan 4 musim, maka perlu dilakukan. Dan jika kamu berada pada negara yang memiliki 4 musim, maka perlu dilakukan upaya lebih banyak berada di dalam ruangan pada saat musim semi. Dan selama musim semi, tutup pintu dan jendela rumah. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share ke media sosial kamu. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.